apoteker ini bintang 5, ayo apoteker pada apoteker jadi apoteker bintang 5, di-rating oleh masyarakat, di-rating oleh pasien-pasien Anda. Itu bagus sekali ya, zaman apoteker model sekarang. Nah, itu kita lihat order prescription drug, order refill itu juga ada di urutan kelima ya. Search for doctor Indonesia. Transformasi digital saat ini di bisnis apotek ada human capital development, ada e-pharmacy, kemudian ada strategies, ada digital marketing, ada inventory control management, ada improvement and the big database to customer. Ini adalah beberapa pengembangan yang ada di transformasi digital di bisnis apotek karena kita punya SDM, kemudian punya e-farmasi, kemudian strateginya, kemudian digital marketingnya seperti apa, kemudian inventory control management. Dulu zaman saya, kalau untuk melihat pembelian dibandingkan penjualannya, karena saya berada jauh di pedalaman, saya pada saat itu di Kalimantan Tengah, di mana waktu tunggu obat datang dari pesanan dikirim itu hampir 3 minggu. Nah, economic order quantity-nya menjadi berbeda dengan yang di Jakarta, yang economic order quantity pagi pesan, siang datang. Sehingga inventorinya akan berbeda. Sekarang semuanya sudah ada di dalam dashboard-nya para apoteker-apoteker ya, sehingga kontrol, oh ini obat saya antara pembelian dan penjualan sudah seimbang, apalagi tadi persediaannya antara slow moving, medium moving, dan fast moving sudah seimbang, tidak kebanyakan inventory, karena kebanyakan inventory modal kerja Anda akan tertanam di situ. Itu bagian yang semua sudah bisa didigitalisasi. Bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa meng-create sendiri, atau bisa beli program. Ya, ini pengembangan dulu orang datang, sekarang gadget yang bicara, OEP itu yang saya bilang, pasien-pasien sekarang itu OEP, kita menerima pasien kita juga dari sini, orang memesan obat juga dari sini, orangnya nggak datang ya. Dulu saya waktu masih di apotek itu seneng kalau yang datang ya maklum masih muda ya, jadi oh yang datang cantik, itu semua karyawan keluar, oh iya cantik, oh iya cantik. Sekarang nggak lagi. Saudara sekalian, ini pelayanan e-farmasi, semuanya intinya adalah dilakukan secara sistem elektronik, baik informasi obat, pengantaran maupun juga pengelolaan manajemen serta pembinaan dan pengawasannya, sehingga digital farmasi yang bagus tentu yang mampu telusur, sehingga ini laporan-laporan udah nggak fisik lagi kayak sekarang ya. Justru dengan digital transformation pelayanan e-farmasi nanti kalau sudah didigitalisasi itu semua laporan sudah dengan mudah bahkan juga valid. Mungkin tadi sudah disampaikan, karena ini mau kerjasama dengan kita, Mouse Health ini salah satu contohnya, langsung dari pasien untuk membeli obat situ. Kemudian ini miliknya Encepal, sebagai contoh. Ini miliknya Kimia Farma, ada Kimia Farma Mobile, ini untuk penjualan. Ya. Kemudian ini adalah Kimia Farma Mobile, mohon maaf karena saya komisaris Kimia Farma, jadi sebagian saya ambil dari teman-teman di Kimia Farma. Tapi ini adalah pelayanan obat online lainnya ya. Sudah ada Klik 24, Go Apotek, Halo Dokter, Halodoc, Care, Century, Klik Dokter, Watson, Alkesmart, Fleet, Media, ya, Medif. Itu sudah banyak sekali. Kemudian pengembangan customer service, pengembangan aplikasi untuk customer, aplikasi home care farmasi, ya, Anda harus engage terus, kumpulkan kalau Anda, Pak, saya nggak bisa punya digital yang canggih-canggih, ya sudah, masukkan dalam grup Instagram, masukkan dalam grup WA, Anda connect terus, berhubungan dengan pasien, itu cukup. Ya. Kemudian aplikasi reminder minum obat, monitoring resep, konseling, dan informasi database patient, PMR, big data, resep, meningkatkan relationship, manajemen antara pasien dan farmasis, itu harus Anda lakukan. Ini aplikasi Home Pharmacy Care, desainnya ada yang sistem saling terintegrasi, kemudian isinya tentu saja data pasien ya, karena pelanggan kita kan ada pasien, ada klien. Pasien itu yang memerlukan obat, klien itu yang ingin orang sehat yang ingin tetap mempertahankan kesehatannya. Nah, sehingga kalau Anda terus engage seperti itu, ya siapa tahu pada saatnya ada jasa untuk apoteker, baik yang melayani maupun juga yang melakukan home care. Ini contoh reminder penggunaan obat, sekarang sudah ada tersendiri apps-nya. Kemudian ini contoh monitoring pasien, informasi counseling, kemudian customer service juga ada. Ini informasi obat online. Dulu saya di Palangkaraya itu untuk meyakinkan pasien itu di tempat saya buku tebel-tebel mulai dari Farmako Indonesia, kalau perlu Martindale dan sebagainya, supaya kelihatan bahwa kita itu scientific kalau memberikan
penjelasan kepada konsumen, sekarang semuanya sudah ada di gadget. That is digital transformation. Ini layanan kesehatan online lainnya cukup banyak ya. Sekarang tes kesehatan, Probia Mobile, SciTech Diagnose ya, kemudian Health Tips, Paramita Lab, dan lain sebagainya. Intinya digital marketing meningkatkan brand awareness masyarakat di sekitar dan apotek kita, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan apotek dengan adanya konsultasi secara online, dan meningkatkan omset dan laba apotek. Karena ini akhirnya yang kita tuju, yang membuat kita sustain apotek kita itu survive untuk jangka yang panjang ya. Jangan sampai pelanggan kita banyak sekarang terus besok habis, naudzubillah min dzalik ya. The Power of Digital Marketing ini diambil dari salah satu buku digital marketing. Intinya adalah bisa menggunakan website apotek, bisa menggunakan WhatsApp, yang penting ada database, baik nomor HP maupun bisa menggunakan medsos, FB, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Ya. Ini skema digital marketing di apotek, mulai dari orang datang sampai kemudian terikat di situ, dia memiliki akun, nah, sehingga di kita ini data pelanggan itu jumlahnya banyak. Ini traffic ya. Jadi skema ini harus punya, oh pelanggan saya bulan ini 10.000, bulan depan harusnya lebih lagi, dan lain sebagainya. Ini contoh inventory control management ya. EMOS ini miliknya Enseval, Lacak ini miliknya Kimia Farma Trading and Distribution ya. Jadi sudah bisa apotek-apotek kalau membeli obat udah langsung aja di EMOS ya, langsung di situ, atau juga Lacak ngerti di situ. Tadi mungkin dari Enseval juga sudah menyampaikan ini, jadi EMOS benefitnya ada regulatory compliance, order anytime, anywhere, tracking order, 100% produk quality guarantee ya. Nah, Lacak miliknya Kimia Farma Drug and Distribution dan digital tracking itu juga mirip-mirip seperti itu, dari mulai production sampai ke customer, itu semuanya bisa dilacak ya melalui authentication, sehingga pasti produknya asli. Kemudian juga kalau lihat jalur supply chain-nya juga oke. Ini menjelang akhir dari presentasi saya. Jadi pengelolaan apotek dalam rangka manajemen bisnis ini nomor 1 untuk digital pemanfaatan teknologi dalam pelayanan farmasian, peluangnya efisiensi waktu dan biaya, memperluas jangkauan pelayanan, fleksibilitas dalam pelayanan, cakupan area apotek menjadi lebih luas ya. Tadinya apotek kan sekitar sini, oh sekarang apotek se-Indonesia, bahkan kalau orang luar negeri beli bisa ya. Kita pernah beli nyoba-nyoba gitu ya, obat dari luar negeri datang, ilegal padahal itu, tapi bisa ya. Ancamannya, nah, aspek legal hati-hati, cybercrime, operational error, ya, kemudian error misuse, dan abuse of medication. Ini diakses tadi pagi, masih ada obat bius di marketplace, ya. Propofol, namanya Trifam, itu ada di situ. Kemudian masih ada alprazolam. Jadi seperti yang disampaikan Kapten Beli Kontak, operasi palsu marak dijual di online ya. Jadi karena belum diatur, PSEF-nya itu belum keluar peraturan kesehatannya, sehingga obat dijual seperti itu. Kalau saya nggak setuju obat dijual di marketplace seenaknya sendiri. Harusnya marketplace-nya adalah penanggung jawabnya apoteker, sehingga apoteker bertanggung jawab. Kalau ada begini-begini, apoteker bertanggung jawab. Kalau seperti ini, siapa itu yang jualan ya? Tapi itu terjadi. Nah, ini yang juga diakses tadi pagi ya. Ini obat aborsi Sitotek dijual tuh, caranya kayak gitu. Kosmetik berbahaya, pemutih badan ampuh 100%. 100% apanya? Kalau mengandung merkuri ya kan. Nah, kemudian regulasi as a prevention, aspek legal, standar pelayanan, penerapan e-prescribing sudah dilakukan oleh beberapa kesehatan, namun proses media untuk apoteker baik itu dalam melakukan konseling, pelayanan informasi obat, monitoring efek samping obat, monitoring kepatuhan minum obat, perkembangan terapi pasien sampai ini belum memadai dan dilakukan secara individual, parsial, dan tidak terstandar melalui media telepon, WhatsApp, dan video call. Mestinya diatur. Sekarang kita punya Permenkes 20 tahun 2019 tentang pelayanan telemedicine antar fasilitas kesehatan, peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring, dan satu lagi yang kita tunggu, rancangan Permenkes tentang pelayanan kefarmasian secara elektronik. Ini pasal 6
Permenkes nomor 20, penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotik dan psikotropika, boleh daring, tapi psikotropika dan narkotika nggak boleh. Peraturan BPOM nomor 8 berbeda lagi, apotek atau PSF dilarang mengedarkan secara daring obat yang termasuk obat keras termasuk obat tertentu, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat untuk disfungsi ereksi, sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri, persediaan implan, obat yang masuk dalam golongan narkotik psikotropik. Ini bedanya Permenkes itu.